Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Adi Hermawan. saya Devi Dwi Agustin, saya Diana Udira, saya Diana. Adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu aplikasi teknologi DNA. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implikasi tentang bagaimana tahapan-tahapan produk hasil rekayasa genetika agar dapat digunakan oleh manusia. Prosedur proyek: 1. Carilah materi mengenai aplikasi teknologi DNA. 2. Carilah bahan yang bisa dijadikan objek untuk bahan video. 3. Lakukan proses pengambilan video pada objek. 4. Edit video semenarik mungkin. Materi singkat: aplikasi rDNA dalam pengobatan. Beberapa produk DNA rekombinan digunakan dalam terapi manusia. Dengan menggunakan produk seperti ini, banyak gen manusia telah dikloning dalam E. coli atau dalam ragi. Ini memungkinkan untuk pertama kalinya memproduksi protein manusia dalam jumlah tak terbatas secara in vitro. Sel yang dikultur E. coli, ragi, sel mamalia yang diubah dengan gen manusia digunakan untuk memproduksi insulin untuk penderita diabetes, faktor 8 untuk laki-laki yang menderita hemofilia A, faktor 9 untuk hemofilia B, hormon pertumbuhan manusia atau GH, erythropoietin atau EPO untuk mengobati anemia, 3 jenis interferon, beberapa interleukin, granulochromatophage colony stimulating factor atau GM-CSF untuk merangsang sumsum tulang setelah transplantasi sumsum tulang, faktor perangsang koloni granulosit atau GCSF untuk merangsang produksi neutrofil misalnya setelah kemoterapi dan untuk memobilisasi sel induk hematopoietik dari sumsum tulang ke dalam darah. Tisu plaminogen aktivator atau TPA untuk melarutkan bekuan darah, adenosin deaminase atau ADA untuk mengobati beberapa server kombinant imunodefisiensi atau SCID, angiostatin dan endostatin untuk uji coba sebagai obat anti kanker, hormon paratiroid, leptin dan antigen permukaan hepatitis B atau ABSAG untuk memvaksinasi virus hepatitis B. Teknologi DNA rekombinan dalam sintesis insulin manusia. Para peneliti mempertimbangkan untuk mensintesis insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang sesuai, sel bakteri E. coli untuk menghasilkan insulin yang secara kimiawi identik dengan rekan yang diproduksi secara alami. Ini telah dicapai dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Metode ini adalah metode yang lebih andal dan berkelanjutan daripada mengekstraksi dan memurnikan insulin dari hewan. Struktur insulin secara kimiawi adalah protein kecil dan sederhana. Ini terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida, dan 21 diantaranya terdiri dari rantai kedua. Kedua rantai dihubungkan oleh ikatan disulfida. Aplikasi rDNA dalam ilmu forensik. Analisis DNA dalam identifikasi tersangka kejahatan. Rambut, bercak darah, dan bahkan sidik jari konvensional mengandung jejak DNA, cukup untuk dideteksi dengan polymerase chain reaction atau PCR. Dasar dari sidik jari, genetik, dan profil DNA adalah kembar identik, adalah satu-satunya individu yang memiliki salinan identik dari genom manusia. Genom manusia kurang lebih sama pada setiap orang. Gen yang sama akan berada dalam urutan yang sama dengan bentang DNA intergenik yang sama di antara mereka. Selanjutnya, sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridisasi. Ini adalah metode pertama untuk menggunakan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu. Teknik ini tidak didasarkan pada salah satu jenis sisi polimorfik, tetapi pada jenis variasi yang berbeda dalam genom manusia yang disebut sequence berulang yang tersebar variabel hyper. A. Menyiapkan sidik jari DNA. B. Restriction fragment length polymorphisms atau RFLP. C. Shorten blot. Profil DNA dengan PCR dari pengulangan tandem pendek.
Teknik yang lebih kuat dari profil DNA menghindari keterbatasan analisis hibridisasi dari urutan pengulangan yang tersebar. Pembuatan profil menggunakan rangkaian polimorfik yang disebut STR-SS. STR adalah urutan pendek 1 hingga 13 nukleotida panjangnya yang diulang beberapa kali dalam susunan tandem. Dalam genom manusia, jenis STR yang paling umum adalah pengulangan di nukleotida CAGN, di mana N jumlah pengulangan biasanya antara 5 dan 20. Jumlah pengulangan dalam STR tertentu adalah variabel karena pengulangan dapat ditambah satu atau dihilangkan oleh kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA. Karena PCR digunakan, pembuatan profil DNA sangat sensitif dan memungkinkan hasil yang diperoleh dengan rambut dan spesimen lain yang hanya berisi sejumlah kecil DNA. Hasilnya tidak ambigu dan kecocokan antara profil DNA biasanya diterima sebagai bukti dalam persidangan. Aplikasi bidang pertanian. Bioteknologi pertanian adalah istilah yang digunakan dalam perbaikan tanaman dan ternak melalui alat-alat bioteknologi. Bioteknologi mencakup sejumlah alat dan elemen teknik pemuliaan konvensional, bioinformatika, mikrobiologi, genetika, molekuler, biokimia, fisiologi tanaman, dan biologi molekuler. Bioteknologi yang penting dalam pertanian antara lain pemuliaan tanaman konvensional, kultur jaringan dan mikropropagasi, pemuliaan molekuler atau seleksi dengan bantuan penanda, tanaman rekayasa genetika atau REG, alat diagnosis molekuler. 1. Tanaman rekayasa genetika. Tidak semua teknik rekayasa genetika melibatkan penyiapan DNA dari organisme lain. Tanaman juga dapat dimodifikasi dengan menghilangkan atau mematikan gen tertentu dan kontrol genetik atau promotor. Teknik rekayasa genetika hanya digunakan ketika 1. Sifat yang akan diperkenalkan tidak ada di plasma nutfah tanaman. 2. Sifat tersebut sangat sulit untuk diperbaiki dengan cara konvensional metode pemuliaan. 3. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperkenalkan dan atau memperbaiki sifat tersebut pada tanaman dengan metode pemuliaan konvensional, pemuliaan tanaman modern atau proses multidisiplin dan terkoordinasi di mana sejumlah besar alat dan elemen teknik pemuliaan konvensional, bioinformatika, biokimia. 2. Pengembangan tanaman transgenik. Proses rekayasa genetika membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah 1. Ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA. Langkah kedua, cloning gen. Langkah ketiga, desain dan pengemasan gen. Langkah keempat, transformasi yang terdiri atas A. Transformasi biolistik, B. Transformasi yang dimediasi Agrobacterium tumefaciens. Langkah kelima, deteksi gen yang disiapkan. Langkah keenam, because branding jika diperlukan. C. Inisiatif baru dalam masa depan dalam rekayasa genetika tanaman. Kisah sukses dari tanaman transgenik merupakan sifat penting untuk memperbaiki tanaman yang mana hasil panen tinggi, kualitas nutrisi tinggi, toleransi strain abiotik, ketahanan hama, adaptasi untuk tumpang sari, fiksasi nitrogen, eliminasi senyawa beracun. Kesimpulan 1. Beberapa produk DNA rekombinan digunakan dalam terapi manusia. Banyak gen manusia telah dikloning dalam E. coli atau dalam ragi. Ini memungkinkan untuk pertama kalinya memproduksi protein manusia dalam jumlah tak terbatas secara in vitro. 2. Para peneliti mempertimbangkan untuk mensintesis insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang sesuai sel bakteri E. coli untuk menghasilkan insulin yang secara kimiawi identik dengan tekanan yang diproduksi secara alami.
Ini terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida dan 21 diantaranya terdiri dari rantai kedua. Kedua rantai dihubungkan oleh ikatan disulfida. 3. Rambut, bercak darah, dan bahan sidik jari konvensional mengandung jejak DNA. Cukup untuk dideteksi dengan polymerase chain reaction atau PCR. 4. Sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridisasi adalah metode pertama untuk menggunakan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu. 5. Jumlah pengulangan dalam STR tertentu adalah variabel karena pengulangan dapat ditambahkan atau dihilangkan oleh kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA. Karena PCR digunakan, pembuatan profil DNA sangat sensitif dan memungkinkan hasil yang diperoleh dengan rambut dan spesimen lain yang hanya berisi sejumlah kecil DNA. 6. Teknik rekayasa genetik hanya digunakan ketika pertama, sifat yang akan diperkenalkan tidak ada di plasma nutfah tanaman. 2. Sifat tersebut sangat sulit untuk diperbaiki dengan cara konvensional metode pemulihan. Dan yang ketiga, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperkenalkan dan atau memperbaiki sifat tersebut pada tanaman dengan metode pemulihan konvensional. 7. Proses rekayasa genetik membutuhkan beberapa, yaitu ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA, cloning gen, desain dan pengemasan gen, transformasi deteksi gen yang disisipkan, dan back crossbreeding atau jika diperlukan. Demikianlah video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.